Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai manajemen bencana. Tema yang akan diambil oleh kelompok kami yaitu manajemen bencana kebakaran. Berikut paparan mengenai manajemen kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di tahun 2014 dan 2015 yang tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan telah menimbulkan berbagai permasalahan. Efek dari karhutla adalah tebalnya kabut asap yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti gangguan akses transportasi, ancaman kesehatan, dan terhentinya kegiatan pertanian masyarakat. Penyebab karhutla itu ada 5. Yang pertama itu karena proses untuk membuka lahan pertanian masih menggunakan metode pembakaran. Yang kedua itu karena banyaknya lahan pertanian yang tidak dirawat dan tidak diolah. Yang ketiga karena tingginya suhu akibat kemarau panjang. Yang keempat banyaknya rawa-rawa yang kering, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kelima itu banyaknya praktik illegal logging yang masih ditemukan. Selama ini penanganan dilakukan adalah memperkuat masa penindakan pada saat terjadi kebakaran. Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini yang fokus pada masa penindakan mengabaikan esensi manajemen bencana, bahwa aspek pencegahan atau prabencana ini harus jadi prioritas. Aspek ekonomi juga harus diperhatikan karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa kebakaran hutan dan lahan ini menimpa sektor pertanian warga yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai kerugian yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini jelas sangat besar, sehingga kebakaran hutan dan lahan ini bisa dikategorikan menjadi masalah ekonomi. Dalam kajian teoritis penanggulangan bencana termasuk karhutla ini terdapat 3 situasi penting yang harus dipelajari. Yang pertama, situasi pra bencana, yang kedua, masa tanggap darurat, dan yang ketiga, pasca bencana. Pra bencana adalah kondisi sebelum terjadinya bencana atau persiapan-persiapan sebagai upaya antisipasi. Yang kedua, tanggap darurat adalah kondisi saat bencana terjadi atau langkah-langkah konkret saat bencana. Yang ketiga, pasca bencana adalah hal yang harus dilakukan setelah bencana terjadi, termasuk usaha pemulihan. Secara eksternal, faktor yang berpengaruh terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah isu pemanasan global yang kemudian memunculkan berbagai kesepakatan dan perjanjian tentang persoalan iklim. Sementara secara internal terkait dengan kebijakan investasi di bidang sumber daya alam dan keinginan pemerintah untuk memberikan penguatan pada sektor ekonomi masyarakat. Selama ini, penanganan kebakaran hutan dan lahan sampai dengan tahun 2015 terkesan hanya bersifat sporadis dan bergerak saat situasi tanggap darurat saja. Akibatnya, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat berakibat buruk terhadap Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan ini akan berdampak juga pada diplomasi dengan negara-negara lain, baik diplomasi ekonomi, sosial, politik, hingga pertahanan dan hukum. Karhutla juga memiliki implikasi ekonomi, ekspansi perusahaan besar termasuk perluasan lahan ekonomi masyarakat, memberikan sumbangan yang signifikan.
aktivitas ekonomi yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menjadi pemantik pula terhadap semakin kuatnya kebakaran yang terjadi. Menurut Carter pada tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan bencana, aspek pra-bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius. Ia juga membagi dalam 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada preventif, yang kedua ada mitigasi, yang ketiga ada kesiapsiagaan. Preventif adalah upaya yang dilakukan agar bencana itu tidak terjadi, dan mitigasi adalah upaya untuk meminimalisir dampak bencana. Sedangkan kesiapsiagaan adalah langkah cepat yang harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana. Berdasarkan data dari masing-masing Satgas Karhutla di provinsi prioritas, pada konteks terjadinya peristiwa Karhutla, kegiatan preventif sudah dilakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan, dan seluruh pihak yang terkait berpotensi terjadinya Karhutla. Metodenya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan media luar, ruang pendekatan kelembagaan dengan memanfaatkan jejaring perangkat pemerintahan di daerah, terutama aparat desa, babinsa, penyuluh, pemuka masyarakat, dan ASN. Menggunakan media massa baik cetak maupun online. Edukasi dan penyuluhan aktivitas ini adalah melakukan upaya penanaman pengetahuan pada masyarakat secara intensif, bukan hanya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ikut terlibat dan bertanggung jawab agar tidak terjadinya Karhutla. Pendidikan dan tindakan dan penegakan hukum. Penyelidikan dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintahan desa, SKPD, pemerintahan kabupaten, kepolisian, dan kehakiman. Aspek mitigasi. Beberapa tindakan mitigasi yang dilakukan adalah 1. Pendataan dan pencatatan. Hal mendasar yang harus disiapkan secara detail adalah pendataan luasan lahan yang rentan dalam terjadinya Karhutla, serta daerah-daerah yang terdampak. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran dan potensi resiko untuk mengetahui bencana sehingga bisa dilakukan upaya-upaya meminimalisir dampak yang terjadi. 2. Patroli rutin. Aktivitas patroli rutin merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satgas terhadap lokasi-lokasi yang memang disinyalir memiliki potensi terjadi Karhutla. Desa Peduli Api atau DPA adalah program yang dibentuk secara kemitraan antara Satgas, TRG, perolahan, dan unsur masyarakat. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan. Hasil penelusuran dari dokumentasi Satgas dan pengalaman langsung sebagai Satgas Sumatera Selatan ini menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama, menetapkan SK Gubernur tentang penetapan Satgas. Yang kedua, pelaksanaan rapat-rapat rutin Satgas guna melaksanakan pembagian tugas antar masing-masing anggota Satgas. Yang ketiga, melakukan upaya sinkronisasi program kerja Satgas dengan lembaga lain yang ada dalam kesatuan Satgas. Yang keempat, pelaksanaan rapat koordinasi dengan unsur lain dari luar Satgas seperti dengan unsur pemerintahan kabupaten atau kota, perusahaan, dan kelompok masyarakat. Yang kelima, koordinasi dengan tim restorasi gambut daerah atau TRGD dan Badan Restorasi Gambut BRG. Yang keenam, pembentukan posko-posko penanganan Karhutla. Jumlah ini disesuaikan dengan luas wilayah yang ada. Yang ketujuh, pembangunan sumur-sumur bor sebagai sumber air untuk pemadaman api. Yang kedelapan, perlengkapan sarana-prasarana mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tampak bahwa pokok persoalan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini yaitu 1. Minimnya upaya kreatif khususnya inovasi teknologi dalam mencari solusi pencegahan Karhutla. Yang kedua, tidak optimalnya koordinasi antar bagian, terutama khususnya visi misi dalam melihat akar masalahnya. Dan yang ketiga, tidak optimalnya sarana dan prasarana khususnya yang fokus pada pencegahan Karhutla.
Tiga pokok persoalan di atas memerlukan solusi konkret yang harus dipecahkan untuk mencegah terjadinya karhutla. Sesuai pendekatan analisis SWOT yang digunakan, bisa dijabarkan beberapa hal yang kemudian memunculkan rekomendasi untuk bisa dilaksanakan para pihak. Pertama, secara internal. Semua daerah yang terkena kasus karhutla sebenarnya memiliki kekuatan penting, yaitu dukungan kebijakan pemerintahan secara nyata. Kedua, tidak dipungkiri pula bahwa secara internal kelemahan tetap ada. Paling menonjol adalah belum adanya upaya kreatif untuk mencari solusi lain dari yang selama ini sudah dilakukan. Terutama, penciptaan teknologi terapan yang murah dan mudah. Ketiga, kendati ada kelemahan, harus diakui pula adanya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan yang datang dari lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, aspek tekanan dan ancaman dari eksternal juga harus tetap jadi perhatian. Dalam konteks karhutla, bencana ini bisa dihindari asalkan ada kekuatan bersama di masa prabencana. Optimalisasi itu ada pada 3 aspek penting. Yang pertama, formulasi upaya maksimal untuk mengatasi bencana berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, sistem manajemen terkoordinasi pada semua unsur dan semua sektor terkait. Yang ketiga, kesiapan sarana prasarana yang terkoordinasi dan terfokus pada penguatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Analisis menyimpulkan terdapat 3 persoalan pokok, yaitu kurangnya kreativitas untuk mengembangkan inovasi teknologi dalam penguatan ekonomi masyarakat. Untuk hal itu perlu adanya pendekatan dan pengembangan terhadap lembaga-lembaga masyarakat supaya hal tersebut dapat dengan mudah diatasi. Yaitu rumitnya pola koordinasi antara lembaga. Kendati ada satgas, tetapi kesatuan dari setiap lembaga belum menyatu. Dan ini dipengaruhi lagi dengan adanya lembaga di luar satgas yang berjalan sendiri. Perlu adanya penguatan satgas dengan melibatkan instansi terkait lainnya. Persoalan berikutnya adalah keterbatasan sarana prasarana yang berorientasi pada tindak pencegahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, harus ada keterlibatan semua pihak yang memiliki dan punya akses terhadap sarpras atau sarana prasarana. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai manajemen bencana kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.